Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, pemirsa di rumah kembali lagi di channel Persada TV Wade. Bersama saya ada Mas Andika Setiabudi. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita ada yel-yel, Mas. Oh, boleh. Apa itu, Mas? Persada ada apanya? Apa adanya. Iya. Oke, Mas Andika, sore ini Mas Usman. kita ingin berbincang-bincang masalah dunia pendakian. Pendakian, dunia pendakian. Boleh. Saya dengar-dengar, Mas Andika, 2 tahun belakangan ada sejarah atau cerita yang terkait tentang pendakian yang mistis. Nah, kebetulan pelaku pendakian mistis itu Mas Andika sendiri. Ya. Oke. Oke, pemirsa, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Sebelumnya perkenalkan. Oke, langsung saja Mas Andika. Kita cerita pendakian mistis. Oke, simak Mas Andika. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Persada TV UAD ya, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Ya baik, alhamdulillah pada hari ini saya diberi waktu ya, dipanggil oleh Persada untuk membicarakan mengenai pendakian ya. Pendakian Mas Usman. Ya alhamdulillah, samping saya sudah ada Mas Usman yang akan Dia kan moderator. Jadi MC. Oh, jadi MC ya. Oke, baik. Ini sharing aja ya Mas Usman ya. Siapa tahu kan dari teman-teman Persada ada yang hobi naik gunung, terus ada hobi traveling. Ya ini kita sharing-sharing aja, semoga bisa bermanfaat. Oke. Ini pengalaman pribadi saya dan juga teman-teman saya dulu. Ini awal mula ceritanya kita dulu mendaki Gunung Merapi, Mas Usman. Oh iya, Merapi. Mas Usman. Jadi dulu itu saya sekitar tahun 2017 ya, 2017 sebelum Merapi ditutup ya? Sebelum Merapi ditutup Mas Usman. Oke. Makasih ya, Pak. Jadi Merapi itu tutup sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, kita setahun sebelumnya kita ada pendakian. Nah, itu kita pendakian via jalur Selo, Mas. Oh, Selo. Mas Selo. Selo itu Magelang ya? Selo itu Magelang. Jadi base camp ataupun tempat pendakian yang resmi di Gunung Merapi itu di New Selo. Selo, oke. Magelang, oke. Dulu tahun 2017 sekitar bulan Agustus apa Juli, saya ingat saya itu Juli. Jadi Juli saya bersama tim saya dari Fakultas Fakultas IPA Prodi Biologi itu mengadakan pendakian ke Gunung Merapi karena sebelumnya sudah di Gunung Prau. Nah, kita pengen daki lagi. Itu sekitar ada 1 2 3 4 dari biologi ada 5 orang. Terus dari teman kami di Persada ada sekitar 3 orang. Oke. Ya. Terus ada putrinya juga 2 orang. Oh, ada putrinya? Ada juga luar biasa, alhamdulillah. Jadi tapi putrinya bukan dari Persada. Oh iya. Jadi satunya putri Persada, satunya lagi temennya putri Persada. Oh, oke. Gitu. Jadi pendakian lah ke sana gitu. Nah, pas nyampe lah kita berangkat kapan ya? Berangkat siang kalau nggak salah. Berangkat siang, nyampe Solo itu, nyampe base camp New Solo itu sore jam menjelang maghrib ya. Masya Allah ya, pendakiannya seram sekali ya. Jadi memang kita ini Mas Usman ya menyesuaikan keadaan kondisi waktu. Oh iya. Karena nggak bisa kalau berangkat pagi, jadi berangkat sore. Iya, gitu. Karena kan kita termasuk golongan-golongan yang sibuk kan. Iya, betul. Anda golongan kami. Iya. Oke, Persada ada apanya? Apa adanya. Iya. Oke, berangkat kita ke New Solo. Oke, nyampe kita registrasi, kita cepak-cepak barang, prepare, kita berdoa tuh malam hari sekitar jam 7. Muslim ya kebetulan ya? 7. Oke, ya, Muslim. Semuanya Muslim. Alhamdulillah. Tuh. Jadi tim kita itu sekitar ada 10 orang. Itu pertama ada teman saya namanya Mas Maun.
Oh ya. Mas Maun di depan, Iya. Mas Danu, Mas Anjar, Mas Irul, saya, terus juga ada Mbak Ama, Heeh. terus ada temennya lagi nggak tahu namanya siapa, sama ini ada Mas Tova. Nah itu Mas Tova sama satu lagi saya sendiri gitu. Oke. Berarti 7 ya? 7 orang, 10 orang. Jadi di depan nanti ada mbak-mbaknya itu Mbak Ama sama satunya lagi temennya saya lupa. Iya. Itu di tengah, yang belakang itu saya sama Mas Tova. Oke. Mas Tova di belakang. Iya, betul. Jalan lah sekitar agak lama sih, kita mulai dari start itu jam 8 malam lah sampai jam 9. Berangkat kita Start di ketinggian berapa nih? sekitar itu kalau di MDPL kan udah sekitar di atas 1000 Mas. Di atas 1000. Iya, kalau New Cielo Di itu. pos 1 ya itu ya. Pos 1. Di base camp. Berangkatlah kita di New Cielo tuh jam 9 naik nggak ada apa-apa, aman aja tuh. Iya, oke. Biasa aja kayak pendakian lah, capek istirahat karena posisi malam tuh Ah. agak batin juga. Jam 9 malam pendakian malam dingin juga tuh. Wah, ngeri sekali itu ya. Apalagi bawa perempuan tuh. Iya. Nah, jadi nggak apa-apa lah jalan, tapi alhamdulillah kita timnya solid, yang perempuan juga solid, kuat. Solid ya? Iya, jadi berangkat kita ke atas. Dulunya tim apa itu kok solid? Kalau sama biologi itu kan tim solid, memang sudah tim pendakian. tim solid. Sama tim saya di Persada, Mas Maun sama Mas ini, Mas Karena Tova. sudah seling bersama jadi solid ya? Iya solid, sama Mas Tova ketemu lah. Jadi Oke. langsung lah daki jam 9 nggak apa-apa tuh. Di New Cielo pas ada tulisan New Cielo itu aman alhamdulillah. Pos 1 itu di gerbang TNGM. TNGM Gunung Merapi. Gunung Merapi. Pokoknya ada pintu masuk sebelum ke puncak itu ada Gerbang. Gapura lah. Gapura TNGM Mas, ya. di pos 1. Bukan TNGF ya? Bukan TNGM ya. Itu nyampe jam 10 lah, jam 10-an. Kita dakinya santai Mas, gak buru-buru. Iya. Karena kan kondisi juga Kondisi capek, no? kita kan banyak banyak gula kan? Iya, jadi saya pendakian santai. Posisi badan udah gendut. Iya. Jadi pelan-pelan lah. Iya. Pelan-pelan daki jam 10. Jam 10. Sampai sana atas nggak ada apa-apa. Nggak ada biasa apa-apa. aja. Paling Itu udah lewat pos 2 atau masih? udah lewat pos 1, udah lewat Gapura itu. Udah lewat Gapura ya. Gapura itu kan kondisi hutannya kan masih belum nutup Iya, rapat. betul. Masih agak besar lah luas. Nah, Iya. pas sudah di atas pos 1 atau pos 2 itu nah itu masih biasa aja. Paling ada suara-suara inilah ya. Paling namanya Suara juga biasa. pendakian malam kan pertama kondisi pertama agak ini tuh agak cepat dingin, Iya. agak cepat capek. Capek. Karena kan anginnya besar terus juga Pembagian oksigen juga kan? Oksigen. Bertarung sama pohon-pohon. iya, sama yang paling kering kita bicara yang kita rasakan itu ya karena suasana malam di hutan tuh. Iya, betul. Takutnya ada yang itu, nah, itu kita paham lah. Iya, tanda petik lah Tanda ya. petik lah, tanda petik. Tit, sensor di bawah. Iya. Yang kita tidak inginkan. Iya, betul, cuman itu betul. pasti dipikirkan. Nah. Nah, yaudah daki sampai pos 2 yang ada pendopo tuh. Ah. Pendopo masih nggak apa-apa, alhamdulillah. Oke. Iya, paling cuman suara burung. Nah, gitu. Nggak. Itu burung apa itu ngak-ngak? Burung apa ya? Burung kurang tahu Burung lah. gereja kayaknya. Burung gereja. Burung gereja. Kalau nggak burung kutilang ya. Ngak-ngak gitu. Nah, gitu pokoknya. Pokoknya nggak inilah ya. Itu. Jadi masih biasa aja. Ah, ini. Jadi setelah pos 2 habis pos pendopo itu, nah ini kita jalan pelan-pelan. Posisi udah sedikit capek toh. Heeh. Ya, ada ini Mas Usman, ada satu tim kita. Tim kita namanya Mas Irul. Oh, Mas Irul. Mas Irul Iya, ya teman saya juga di biologi. Itu tiba-tiba mengucapkan bahasa yang kita itu langsung kaget semuanya. Wah, Gitu. bahasa apa itu? Jadi pas pendakian kita istirahat nih. Kita istirahat. Break dulu, kata Mas Maun di depan. Oke, betul. Tim, break dulu. Oke lah, break lah. Ya, saya berhenti, Mas Mustafa berhenti, yang lainnya berhenti. Nah, kita duduk. Iya, betul. Kita duduk sambil ya tarik napas lah, mau minum. Nah, tiba-tiba dia ngomong, Mas Irul tadi. Iya, ngomongnya. Kalau nggak salah seperti ini ngomongnya. Wah, bro, coba lihat di atas itu kayaknya
rumahnya bagus-bagus ya, putih-putih. Waduh, itu posisi di Pos 3 ke Pos atas, 3? pos 2 ke atas. Oh, sebelum waktu batu-batu itu pas masih udah hutan itu. Nah, teman saya Mas Irul itu bilang kalau dia itu ngeliat rumah megah di hutan di wah, Merapi. Merinding saya, Bro. Saya itu posisi sama tim itu kaget. Iya, Pertama kaget. Loh, ini kan di hutan. Kenapa ada rumah? Sedangkan kita lihatnya cuman awan, bintang hitam, sama pohon-pohon dan batu-batu. Dia itu bilangnya ada rumah besar. Ada rumah bagus. Bagus, putih. Waduh. Berjejer. Wah, kaget gitu. Perumahan mana itu? Nah, itu nggak tahu. Mungkin perumahan tamanan mungkin nggak tahu. Agung Podomoro Kaget tuh kita. Wah, kenapa ini Mas Irul ini teman kita nih? Ya udah, Mas Maun dari depan ke belakang. Si Ayah sama Mas Mustafa deketin. Langsung istighfar bro, nyebut. Pada nyuruh istighfar. Posisinya itu masih ngigo itu orang. Masih pada ngeliatin. Itu dia itu si Irul ngelihat rumah atau cuman rumah atau banyak manusia berlalu lalang itu ketika itu? Enggak, jadi posisinya itu dia ngelihatnya rumah aja. Rumah aja. Rumah. Okay. Gitu. Ya kita kan bingung juga di hutan ada rumah bagus dan itu malam hari sekitar jam 11-an jam 12-an. Waduh, serem bro. Serem makanya. Iya. Aduh. Terus si Irul di apain tuh sama kawan-kawan? Kita kan sama tim. Rul istighfar lah, suruh zikir lah ya, biar nggak kosong pikiran. Mungkin karena dia pendakian malam itu kan takutnya capek terus pikiran kosong. Nah, dia kena situ. Saya bilang lah sama tim, Rul istirahat nyebut istighfar. Mas Maun, Mas Tova bilang gini, semuanya tim istighfar. Astagfirullahaladzim. Dia nyebut istighfar. Dia posisinya masih setengah sadar lah ya. Iya, tapi dia masih lihat rumah. Gitu. Posisi masih ngeliat rumah sambil istighfar. Waduh, itu luar biasa. Ya sudahlah, kita bingung tuh mau gimana nih. Wah, yaudah kata Mas Tova sama Mas Maun, itu coba nyetel murotal. Oh, pakai murotal. Iya. Siapa tahu ya sedikit meredam lah ya. Murotal menjaga kita kan. Ya udahlah murotal tapi dia tetap aja masih bagus. Itu style murotal pasti udah di style murotal. Iya. Udahlah daripada kita panjang urusan tuh di situ, udahlah kita jalan aja. Tetap jalan. Dengan keadaan dia masih ngelihat rumah-rumah bagus di antara Merapi gitu. Ya nggak tahu lah kalau misalnya dia yang lihat selain itu ya nggak tahu ya. Iya betul. Gitu. Tapi kita bilang udah kita jalan aja, cari lahan besar lah, apalah buat kita istirahat. Iya betul. Ya minimal kita nggak di situ, gitu kan. Sudah malam, takutnya kalau ngigo semakin dituruti semakin aneh tuh. Iya betul. Udah kita naik ke atas. Karena posisinya itu di hutan bro. Di hutan. Bukan di teras masjid. Kalau teras masjid mungkin kita bisa panggil Pak Ustadz. Posisinya dalam pendakian, ya Merapi lagi kan. Iya. Dan dia posisinya setengah sadar setengah enggak. Di lain itu dia sadar istighfar. Iya. Bisa dengar murotal, tapi di sisi lain dia masih ngelihat rumah-rumah bagus. Nah itu sulitnya. Ini kesurupan apa enggak? Orang kesurupan bisa nyebut istighfar. Jin mana ini kan bingung juga kita. Jadi gimana itu bro kelanjutannya? Jadi kelanjutannya ya udahlah. Kita habis itu karena masih batin tuh malam-malam apalagi kita bawa perempuan tuh 2. Waduh itu bahaya bro. Nah itu takutnya dia kan kena psikis atau gimana. Iya, betul. Tapi karena kita udah solid, karena mikirnya ini paling karena dia pikiran kosong. Tapi basicnya 2 cewek ini pendaki juga. Iya, pendaki juga. Kuat lah ya. Kuat, jadi nggak neko-neko lah ya. Daki lah kita ke atas, nyari pos berapa sebelum batu apa itu. Nah kita istirahat di situ. Di situ kelanjutannya ya paling sekitar 10-15 menit ketika kita jalan lanjutin perjalanan itu, alhamdulillah. Dia sadar. Mas Hirul sadar. Oke. Sadar terus sudah kembali normal ya. Udah nggak ngelihat apa-apapun ya. Oke. Ya sudahlah kita daki ke atas, alhamdulillah selesai. Nah, habis itu kita masak-masak lah. Oke, masak-masak. Saya bilang, Rul, kenapa tadi? Lihat apa tadi di atas? Iya betul. Karena posisi udah sadar toh, dia udah nggak lihat lagi. Rul, pas jalan kan, gimana Rul? Masih lihat nggak? Udah hilang katanya. Lihat lagi. Itu pas kita nyampe di pos 3 sebelum pos 3 lah kita nanya sama Irul, gimana Rul masih ngeliat nggak? Gitu. Iya betul. Nggak. Udah reda ya. Sudah. Ada lihat lain nggak? Itu.
Kata teman saya si Mas Anjar apa Mas Danu apa Mas Rizal gitu bilang ada aneh-aneh lagi nggak ada gitu. Saya bilang Mas Maun, Mas Tova sama saya itu bilang udah sekarang istirahat aja. Kalau bicara gini-gini jangan di sini. Iya betul. Betul. Takutnya kan ke bawah. Iya ke bawah lagi kepikiran. Ngeri betul. Gitu ya sudahlah kita istirahat tuh. Iya. Istirahat. Udah jangan bilang dulu istirahat dulu lah. Istirahat. Itu sudah camp itu ya. Udah buat tenda ya. Udah buat tenda. Ya sudah. Makanya wah kalau diceritain sekarang takutnya ngedon pendakian. Iya betul. Jam 12 malam. Iya. Posisi di Gunung Merapi. Wah Gunung Merapi kan terkenal. Iya terkenal juga ya, sih. Gitulah. Iya. Terkenal. Nggak mau disebutin lah. Itu sudah lah. Kita istirahat besok pagi. Besok paginya summit. Summit cuma beberapa orang aja. Jadi Mas Tova, temennya Mbak Amal Mbak Amal, terus juga temennya Mbak Amal, terus sama teman saya yang Anjar, Mas Irul, Mas Rizal, Mas Danu ke atas. Ya, sama Mas Maun kayaknya enggak di tenda katanya Mas Maun di tenda. Di tenda ya. Jadi Mas Maun di tenda. Karena dia itu kalau nggak salah udah sering ke Merapi. Jadi ke puncak itu ya udah bosen dia mungkin. Jadi dia di tenda. Kebetulan itu masak nasi kalau nggak salah terus karena di nesting nggak bisa jadi kerak bawah gosong atas mentah. Jadi akhirnya dimakan sama monyet-monyet Merapi itu. Udah lah singkat cerita turun dari puncak teman-teman kita Mas Maun saya berdua itu di tenda masak selesai. Nah yang ya ini nggak contoh ditiru ya, nggak patut ditiru ya. Contoh, guys. Saya itu waktu di Merapi itu paginya itu, saya kebelet. Pengen buang air. Waduh, pagi-pagi tuh biasa kan simbol alam. Kalau itu kode alam. Ini udah di pasti. Tempat dingin. Terus kita kode-kode alam sedikit di perut ya biasa lah guys. Iya. Maklum ya udahlah kita. Saya cari tempat lah. Ya pokoknya sesuai dengan pendakian lah kalau tempat-tempat kayak gitu. Ada jalan sedikit lah. Jadi ya di semak-semak. Ya gali tanah dulu yang dalam gitu. Jadi biar nggak kayak pendaki sekarang yang tiba-tiba buang air sembarangan di pinggir jalan gitu. Keinjak. Karena saya sering banget itu Mas Usman. Ketika saya pendakian tuh pinggir jalan itu ada itu wah kan malesin. Aduh pengen ada kotoran. Nah itulah makanya. Mending beku ya. Biasanya habis makan sarden. Masih kececer-cecer. Nah itu pokoknya luar biasa. Tidak baiklah untuk diteruskan. Ya udahlah singkat cerita turunlah kita bareng-bareng lihat pos kita pos turun. Alhamdulillah sampai base camp. Alhamdulillah sampai base camp. Selamat semua ya. Anggota semua selamat, tidak ada yang sakit, nggak ada yang kesurupan dan lain-lain. Gitu. Cuman berarti gangguan itu tadi sebelum masuk ke lokasi tenda ya, lokasi base camp. Di antara pos 3 sama pos 2. Di situ. Berarti itu kalau nggak salah di jalur masih batu-batuan itu ya. Jadi ya jalur batu-batu. Mulai beda. Sebelum vegetasi. Sebelum vegetasi. Itu di situ. Kalau singkat cerita kita turun di base camp alhamdulillah. Habis itu kita cerita di situ. Gimana Rul? Kejadian kok bisa kayak gitu? Mas Hero cerita. Gak tahu gua kayaknya pikiran gua kosong waktu pendakian itu apa karena gua mikirin sesuatu kosong. Terus juga waktu pendakian saya kurang zikir. Jadi mungkin dia tuh kosong pikirannya, mungkin ada tunggakan kontrakan atau kos. Itu nggak tahu mungkin. Yang belum terbayar, jadi dia itu nggak fokus, kosong pikirannya itulah. Jadi guys jangan sekali-kali kalau mendaki pikiran tuh jangan kosong lah ya. Kosong. Harus fokus, harus selalu ingat bahwa kita itu makhluk kecil. Dan selalu banyak-banyak zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gitu. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi cerita udah selesai ya udah enggak apa-apa buat pembelajaran aja. Jadi kalau sewaktu-waktu lu kamu daki lagi atau sama siapapun bukan tim kita nih ya. Jangan sampai kosong. Iya betul. Bahaya sih kosong. Bahaya. Oke guys, gitu singkat cerita
pendakian mistis ya yang dialami oleh Mas Andika dan kelompoknya. Ini peringatan untuk para pendaki-pendaki yang akan mendaki setelah corona ini kan banyak. Pasti Mas Andika, banyak sekali. Bahkan mereka selama pendakian ini banyak yang mencari barang. Diskon 40% untuk melengkapi perlengkapan mereka, item-item mereka. Karena sebentar lagi kabarnya pendakian Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur juga ada yang buka dan Sumatera, khusus Padang, Merapi Padang udah buka juga. Jadi itu guys, kalau pesan-pesan kita juga bukan pendaki senior, pemula atau bukan, kita sama-sama di alam itu semuanya sama. Kita pun nggak usah sombong, jangan merasa kita besar, bahwasanya kita itu ciptaan Allah, kita makhluk kecil. Jadi semuanya zikrullah saja supaya selamat. Oke, Mas Andika cukup? Ya, paling tambahan aja sih. Oke, tambahan coba. Jadi sebelum pendakian tadi yang sudah saya ulas tadi, jadi kita berangkat itu nggak kosongan Mas Usman. Dalam artian nggak Usman, kita sebelum di base camp itu udah berdoa. Iya, betul. Udah berdoa, jangan sampai kosong pikiran. Dan juga kita wanti-wanti sama tim juga. Karena kan kalau setiap pendakian kan ada kode etik Mas Usman. Iya, betul. Ada 3 kode etik. Iya. Nah, itu apa tuh? Coba share ke kawan-kawan, siapa tahu kawan-kawan belum tahu kode etik pendakian. Oke, disimak guys. Apa? Ya, jadi kita punya kebiasaan atau sudah wajib lah kalau kita sebelum pendakian itu kita berdoa dulu, memohon pertolongan agar pendakian sampai dengan perjalanan pulang selamat. Oke. Gitu. Yang terakhir itu kita selalu memberikan semangat tentang tiga kode etik pendaki. Pertama itu jangan bunuh apapun selain waktu. Oke, jangan bunuh apapun selain waktu, guys. Ya, terus jangan tinggalkan apapun selain jejak. Jangan tinggalkan apapun selain jejak. Oke, berarti kita ninggalkan jejak aja tuh di jejak belakang. Aja, nggak dalam artian nggak boleh ninggal sampah, nggak boleh ninggal perkataan yang jorok, kotor dan sebagainya sip. gitu. Itu luar sip. Gitu. Terus yang terakhir? Yang terakhir itu jangan ambil apapun selain gambar. Jangan mengambil apapun selain gambar. Dilarang ambil edelweiss. Dilarang ambil bunga-bunga yang lain. Bunga terserah lah, anggrek. Dilarang ambil makanan yang jatuh mungkin. Mungkin. Jadi, karena kan sampah kita didata kan. Iya. Kalau 10 ya bawa pulang 10. Betul. Kalau 11 mungkin pertanyaan. Tapi kalau kita niatnya untuk membersihkan gunung nggak masalah, itu totalan di akhir nanti ketika di base camp. Oke, Mas Andika, ada pesan lagi? Cukup. Oke guys, cukup cerita mistis hari ini. Pengalaman Mas Andika mendaki di Gunung Merapi. Wah, luar biasa. Semoga menjadi pelajaran. Intinya kita selalu taat pada Allah dan selalu mengingat Allah ketika dimanapun, dan jangan menganggap diri ini selalu sombong. Ya, sesungguhnya kamu tidak bisa setinggi gunung, ya, sebesar gunung tidak, dan kita pun tidak mampu untuk menyeberangi lautan. Jadi jangan pernah sombong. Oke, itu saja. Syukron, astagfirullahaladzim. Sekali lagi Mas Andika ya. Persada ada apanya? Ada apanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.